Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Riza Adelia Suryani, SSOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode AHP, mengenai pemilihan laptop untuk mahasiswa. Baik, untuk kriterianya sendiri, kami mengambil 3 kriteria. Yang pertama yaitu harga, yang kedua kapasitas penyimpanan, dan yang ketiga yaitu SSD. Untuk anggota kelompok kami sendiri yaitu terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu Citra Abelia, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua Donatri Pratiwi, yang ketiga Emilia Rosa, yang keempat Jenny Angesti, yang kelima Nabila Dwi Putri, dan yang keenam Optin Lestari. Next. Next. Baik, untuk pemilihan laptop yang cocok untuk mahasiswa ini terdiri dari 3 kriteria yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabila Dwi Putri. Kepada Nabila disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks perbandingan kriteria. Yang pertama yaitu harga dibandingkan harga, yaitu nilainya 1. Kenapa kami mengambil nilai 1? Karena kita melihat data intensitas kepentingan di mana 1 berarti sama penting dibanding dengan yang lain. Yang kedua ada kapasitas penyimpanan. Kami mengambil nilai 2 karena nilai di antara dua penelitian yang berdekatan. Dan SSD kami mengambil nilai 3 karena sedikit lebih penting dibanding yang lain. Dan kapasitas RAM di kolom SSD kami memberi nilai 3 juga karena sedikit lebih penting dibanding yang lain. Baik, untuk mencari kapasitas RAM di kolom harga yaitu dengan 1 dibagi sama dengan C9, di mana C9 itu adalah kapasitas penyimpanan. Jadi hasilnya adalah 0,5. Yang kedua, selanjutnya adalah SSD. Kita menjumlahkan yaitu dengan 1 SSD 1 ini dibagi sama C10, di mana C10 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 0,33. Dan SSD di kolom kapasitas penyimpanan yaitu di mana 1 dibagi sama 3. Atau kolom D10 yang hasilnya adalah 0,33. Untuk menjumlahkan semuanya, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Dibold dari harga atau C8 sampai C10 yang hasilnya adalah 6. Selanjutnya juga di kapasitas RAM, di mana kita menggunakan rumus sama dengan sum, di mana kita ngebold dari D8 sampai D10 hasilnya 4,6. Di SSD juga sama dengan sum, kita bold dari C10 sampai E8 sampai E10 yang dimana hasilnya 1,6667. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Jenny Angesti. Kepada Saudari Jenny disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks nilai kriteria. Pada matriks nilai kriteria ini terdapat kolom harga, kapasitas penyimpanan, dan SSD. Selanjutnya pada kolom harga ini
didapatkan pada hasil pembagian antara harga dan harga pada matriks perbandingan kriteria, yaitu dengan membagi antara kolom harga dan harga dengan kolom total pada harga matriks perbandingan kriteria. Misalnya pada kolom harga C8 dibagi dengan C11 atau 1 dibagi 6 yang hasilnya yaitu 0,1666. Kemudian pada kolom kapasitas penyimpanan dan harga pada matriks nilai kinerja kriteria ini juga diambil dari matriks perbandingan kriteria, yaitu pada kolom kapasitas penyimpanan dan harga dibagi dengan total pada harga di matriks perbandingan kriteria, yaitu C9 ini dibagi dengan total harganya 6. Dapat hasilnya yaitu 0,333. Selanjutnya pada kolom SSD dan harga pada matriks nilai kriteria itu juga didapatkan hasilnya pada pembagian antara kolom SSD dan harga itu dibagi dengan total dari kolom harga, yaitu C10 ini dibagi dengan C11. 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Sehingga ditotalkan dari seluruhnya pada harga di matriks nilai kriteria ini dengan menggunakan rumus sum dari C15 sampai ke C17. Yaitu jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Kemudian pada kolom harga dan kapasitas RAM di matriks nilai kriteria ini juga didapatkan pada hasil perbandingan atau pembagian dari kolom harga dan kapasitas RAM dibagi dengan total pada kapasitas RAM di matriks perbandingan kriteria. Yang didapat hasilnya yaitu D8 ini dibagi dengan total kapasitas RAM pada matriks perbandingan kriteria yaitu D11, 0,5 dibagi dengan per 0,5 yaitu didapat hasilnya 0,1111. Kemudian untuk kapasitas RAM dan kapasitas RAM sendiri pada matriks nilai kriteria ini juga sama, didapat hasil dari kapasitas penyimpanan dan kapasitas RAM ini juga pada matriks perbandingan kriteria dibagi dengan total pada kapasitas RAM yaitu 4,5 sehingga hasilnya didapatkan 0,2222. Selanjutnya yaitu SSD dan kapasitas RAM di matriks nilai kriteria ini didapatkan pada SSD dan kapasitas RAM dibagi dengan kapasitas RAM pada total matriks perbandingan yaitu 4,5. Jadi untuk hasil kapasitas RAM dan SSD ini yaitu D10 dibagi dengan D11. 3 dibagi 4,5 hasilnya 0,6667. Kemudian seperti yang sebelumnya juga ditotalin dengan menggunakan rumus sum yaitu dari D15 sampai dengan D17 sehingga didapatkan hasil 1. Baiklah, selanjutnya yaitu pada kolom harga dan SSD pada matriks nilai kriteria ini didapatkan juga pada hasil pembagian matriks perbandingan kriteria pada kolom harga dan SSD itu dibagi dengan total pada SSD ini sendiri. Yang kemudian dengan menggunakan rumus E8 itu ini dibagi dengan total SSD-nya E11, sorry. Yang hasilnya yaitu E8 dibagi E10, 0,33 dibagi 1,66 itu hasilnya 0,2. Selanjutnya yaitu ada kapasitas penyimpanan dan SSD ini juga didapatkan pada hasil pembagian antara kapasitas penyimpanan dan SSD dibagi dengan total dari SSD matriks perbandingan kriteria. Yang didapat hasilnya yaitu dengan membagi antara kolom E9 dan E11 di E9 dibagi E11 itu kemudian menghasilkan 0,2. Selanjutnya yaitu pada kolom SSD dan SSD sendiri itu juga menggunakan rumus SSD ditambah SSD dan SSD ini dibagi total SSD pada matriks perbandingan kriteria. Jadi 1 dibagi dengan 6, 1,6. Hasilnya 0,6. Sehingga jika ditotalkan dari kolom SSD ini menjadi 1. Kemudian yang terakhir pada penjumlahan nilai matriks nilai kriteria ini yaitu jumlah harga itu dijumlahkan menggunakan rumus sum dari harga, kapasitas RAM, dan SSD di blok dari C15, E15, dan F15.
C15, D15, dan E15 itu dijumlahkan kemudian menghasilkan jumlah 0,47778. Selanjutnya juga sama seperti sebelumnya, matris nilai kriteria pada kapasitas penyimpanan juga dilakukan hal yang sama, penjumlahan antara harga, kapasitas RAM, dan SSD, yaitu menghasilkan 0,7555. Kemudian pada jumlah SSD sendiri itu juga dijumlahkan dari harga, kapasitas RAM, dan SSD sehingga dihasilkan yaitu 1,766 dan sekian. Selanjutnya untuk menanggalkan seluruhnya itu juga menggunakan rumus yang sama yaitu sum dengan menjumlahkan antara kolom nomor F15, F16, dan F17 menggunakan rumus sum sehingga menghasilkan hasil 3. Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Jenny. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Opi Lestari. Kepada Saudari Opi Lestari, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jumlah prioritas dari ketiga kriteria yang telah disebutkan tadi, mulai dari harga, kapasitas RAM, dan juga SSD. Jadi untuk di sini, untuk rumus yang digunakan untuk mencari jumlah prioritas dari ketiga kriteria tersebut, mulai dari harga berbanding harga, yaitu dengan melihat dari jumlah yang dikalikan dengan total kriterianya, yaitu dari jumlah harga ini dikalikan 3, maka didapatkan nilai 0,159. Selanjutnya untuk kapasitas penyimpanan dari jumlah yang telah dihasilkan dikali dengan 3 dihasilkan nilai 0,25, dan untuk SSD dari jumlah yang telah dihasilkan dikali dengan 3 itu didapatkan hasil 0,58. Nah, untuk totalnya itu sendiri, mulai dari kolom harga sampai dengan SSD itu dijumlahkan menggunakan rumus sum dan dihasilkan nilai 1. Selanjutnya untuk agent value-nya menggunakan rumus prioritas dan juga dikalikan dengan ketiga kriterianya. Jadi mulai dari hasil prioritas yang telah didapatkan dari kriteria harga dikalikan dengan 3, maka didapatkan nilai 0,95. Selanjutnya untuk kapasitas penyimpanan juga sama, dikalikan dari nilai prioritas yang telah dihasilkan itu dikali dan 3 juga, didapatkan nilai 1,13. Selanjutnya untuk SSD juga sama, dari nilai prioritasnya dikalikan dengan 3 juga, maka dihasilkan 0,98. Nah, untuk dari total keseluruhan juga sama, dijumlahkan dengan rumus sum, mulai dari harga, kapasitas penyimpanan, dan SSD dari agent value yang telah ditemukan itu dihasilkan nilai 3,07. Selanjutnya untuk menentukan konsistensi indeks, random index, dan konsistensi rasio, itu menggunakan rumus dari max lambda atau agent value tadi. Jadi jumlah total agent value dikurangi berapa banyak kriteria, yaitu 3, dibagi dengan banyaknya kriteria juga, ada 3, dan dikurangi 1. Maka dihasilkan nilai 0,035. Selanjutnya untuk random index, itu karena dari nilai kriteria kita kurang dari 4, maka digunakan 0,52. Jadi digunakan 0,52. Untuk konsistensi rasio, rumusnya itu dari CI atau konsistensi indeks dibagi dengan random index. Jadi didapatkan hasil 0,067. Dan ini dinyatakan konsisten. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Opin. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dona Tripratiwi. Kepada Saudari Dona, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kita menentukan nilai dari prioritas. Nah, yang pertama itu kita dapat nilai kriteria, di mana nilai kriteria ini dapat dari sini ya teman-teman. Ini prioritas, misalnya ini harga. Yang pertama harga. Nah, nilai prioritas dari harga yaitu
0,1592 sekian. Maka di sini ditulis 3 angka di belakang koma saja, yaitu 0,159. Yang kedua yaitu kapasitas penyimpanan atau kapasitas RAM. Di sini tertulis yaitu bukan di sini hasilnya yaitu 0,251 sekian, maka di sini tertulis 0,251. Begitupun juga dengan SSD. Di sini nilai prioritas dari SSD yaitu 0,5888 sekian, maka di sini tertulis 0,588 karena kita mengambil 3 angka di belakang koma saja. Kemudian nilai dari prioritas harga sama seperti tadi, kami melakukan matriks perbandingan kriteria dan matriks nilai kriteria, yaitu pada sheet ini, di mana didapatkan untuk nilai prioritas dari harga, yaitu ini teman-teman bisa dilihat di sini. Kemudian kami hanya mengambil 3 angka di belakang koma, di mana untuk harga kurang dari 3 juta, yaitu nilai prioritasnya yaitu 0,085. Kemudian untuk 4 sampai 5 juta, nilai prioritasnya yaitu 0,213, dan untuk harga lebih dari 5 juta, nilai kriterianya yaitu 0,701. Kemudian untuk kapasitas penyimpanan, kami juga melakukan matriks perbandingan kinerja dan matriks nilai kinerja, yaitu dapat dilihat pada sheet ini. Nah, ini adalah hasil nilai prioritas yang didapat setelah melakukan matriks perbandingan kinerja dan matriks nilai kinerja. Kemudian dituliskan di sini bahwa untuk kapasitas penyimpanan 4 GB, nilai kriterianya yaitu nilai dari prioritasnya yaitu 0,114, untuk 8 GB nilai dari prioritasnya yaitu 0,018, dan untuk 12 GB nilai prioritasnya yaitu 0,702. Dan selanjutnya yaitu untuk SSD kami juga melakukan hal yang sama, dapat dilihat pada sheet ini. Ini adalah nilai prioritas yang kami dapat. Dan dengan matriks yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai dari prioritas 2,5 inch yaitu 0,083, terus kemudian M SATA yaitu 0,193, M 2 SATA yaitu 0,723. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Dona. Selanjutnya, pemaparan terakhir akan dilanjutkan oleh Saudari Emilia Rosak. Pada Saudari Emilia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi akhir di mana kita akan mencari alternatif terbaik dari ketiga opsi yang telah ditentukan. Jadi untuk kriteria dari ketiga laptop dari Dell, Lenovo, dan juga HP itu sebagai berikut. Ini bisa teman-teman lihat saja. Untuk harganya 2,5 juta laptop Dell dan kapasitasnya 4 GB dan SSD-nya itu 2,5 inch. Dan sedangkan untuk laptop Lenovo harganya mencapai 4 juta, kapasitas penyimpanannya itu lebih tinggi sampai 8 GB dan SSD-nya itu menggunakan M SATA. Dan laptop HP itu 5,5 juta, kapasitas penyimpanannya itu lebih besar dari keduanya yakni 12 GB dan SSD-nya itu menggunakan M2 SATA. Jadi ketika kita sudah mendapatkan spesifikasi dari ketiga laptop ini, kita dapat menentukan hasil akhir perankingan nantinya, di mana ketika kita untuk mencari kolom harga dari laptop Dell, di sini kan tadi dijelaskan bahwasanya kalau laptop Dell ini harganya 2,5 juta, di mana 2,5 juta ini masuknya ke kurang dari 3 juta. Otomatis rumus yang kita gunakan adalah F28 dikali C28. C28 di sini merupakan bobot dari harga yang telah ditentukan. Kemudian untuk hasilnya menjadi 0,0135 sekian. Untuk laptop Lenovo juga sama, kita tinggal masukkan saja, di sini kan harganya 4 juta sekian. Jadi untuk rumus yang digunakan adalah F29 dikali dengan C28, sehingga hasilnya adalah 0,03 sekian. Untuk laptop HP sendiri juga sama, kita gunakan rumus yang sama, di mana laptop HP ini 5,5 juta. Otomatis yang kita gunakan adalah
lebih dari 5 juta ini. Untuk perumusannya sendiri menjadi F30 ini dikali dengan harga dari bobot ini. Kemudian hasilnya adalah 0,11 sekian. Kemudian untuk kapasitas penyimpanan juga sama, tinggal kita kalikan, di mana di sini untuk kapasitas penyimpanan dari laptop Dell adalah 4 GB, diketahui sehingga untuk rumus yang kita gunakan adalah I28 ini dikali dengan bobot dari kapasitas RAM masing-masing. Sehingga hasilnya adalah 0,028. Kemudian untuk laptop Lenovo juga sama. Di sini kita gunakan rumus masukkan dengan I29 dikali C29. Karena di sini untuk kapasitas penyimpanan dari Lenovo itu adalah 8 GB. Jadi kita blok kolom I29. Sehingga hasilnya adalah 0,45 sekian. Dan untuk laptop HP yang terakhir itu kita gunakan rumus yang sama. Kita blok I30 di sini karena kapasitas penyimpanannya itu mencapai 12 GB, tinggal dikalikan dengan bobot dari kapasitas RAM di sini. Sehingga hasilnya adalah 0,17 sekian. Kemudian untuk SSD-nya, diketahui bahwasanya kalau untuk laptop Dell ini adalah 2,5 inch, sehingga rumus yang digunakan adalah L28, kita blok yang di sini, L28 tinggal dikalikan C30. C30 di sini merupakan bobot hasil dari SSD yang telah ditentukan. Begitu. Jadi untuk hasilnya adalah 0,04 sekian. Begitupun dengan laptop Lenovo dan juga laptop HP. Tinggal kita blok bagian mana yang termasuk di sini, tinggal dikalikan dengan bobot hasil dari penyimpanan yang tadi. Kemudian untuk totalnya, kita gunakan rumus yang sama, yakni sama dengan sum. Kita blok dari kolom F28 hingga C30. H34 hingga J34. Untuk hasilnya mencapai 0,090. Begitupun dengan seterusnya, kita gunakan rumus sama dengan sum, di blok dari H35 hingga J35, sehingga hasilnya adalah 0,193. Kemudian yang terakhir juga sama, kita gunakan rumus sama dengan sum, mulai dari H36 hingga J36, sehingga hasilnya adalah 0,72. Nah, untuk rumus terakhir kita gunakan perankingan, di mana ranking ini rumusnya sebagai berikut. K34 kita blok di sini, kemudian titik 2, K34 ini kemudian kita blok sampai akhir, sampai ke kolom K36. Sehingga untuk hasilnya adalah, ya, untuk ranking dari laptop Dell sini urutan terakhir, yakni ketiga. Nah, karena kita sudah menggunakan rumus di awalnya, ini bisa kita tarik secara langsung. Jadi bakal otomatis ke-detect urutannya, begitu. Sehingga bisa kita ketahui bahwasanya laptop Dell urutan ketiga, laptop Lenovo urutan kedua dalam rankingan, dan laptop HP itu urutan pertama dalam rankingan. Jadi laptop yang bisa direkomendasikan adalah laptop HP dengan spesifik harga itu 5,5 juta, kapasitas 12 GB, dan SSD menggunakan M.2 SATA. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Emilia Rosa dan juga teman-teman kelompok 4 lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai metode AHP pemilihan laptop untuk mahasiswa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.